Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Batu. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Batu. Yang saya hormati guru-guru serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Beliau, kita bisa hadir dalam acara ini dengan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata menyontek. Menyontek adalah suatu hal yang sudah sering kali dilakukan oleh para pelajar. Bahkan hal ini sudah menjadi tradisi bagi beberapa oknum pelajar. Saya berdiri di sini untuk memberikan ceramah kepada teman-teman sekalian tentang bahaya daripada menyontek tersebut, dan untuk menghilangkan budaya menyontek ini, sebab saya sudah menyadari apa bahaya dari menyontek tersebut. Lalu rasanya tidak lengkap jika kita membahas menyontek tanpa mengetahui apa alasan dibalik kenapa para pelajar melakukan kegiatan menyontek. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelajar akhirnya melakukan kegiatan menyontek tersebut. Di antaranya yang pertama, yaitu kurangnya persiapan sebelum melakukan ujian maupun ulangan. Karena kurang persiapan ini, para pelajar akhirnya terdapat beberapa soal yang tidak diketahui jawabannya atau tidak bisa dikerjakan. Maka dari itu, mereka beralih untuk mencari jawaban dengan cara menyontek. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah rasa tidak percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, di mana mereka merasa kalau mereka mengerjakannya sendiri, mereka tidak akan mendapat nilai yang tinggi. Maka dari itu mereka menyontek. Lalu faktor yang ketiga adalah karena mereka takut mendapatkan nilai yang kecil, di mana faktor yang kedua tadi, mereka merasa kalau mereka tidak percaya diri atau kurang percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri. Artinya mereka takut mendapat nilai yang kecil. Maka dari itu mereka menyontek untuk mendapat nilai yang lebih besar, agar bisa diakui oleh teman-teman semua bahwa dia merupakan salah satu siswa yang terpintar bagi teman-temannya. Lalu faktor yang terakhir adalah mungkin saja ini bisa berasal dari tuntutan orang tua, di mana orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi sempurna, untuk menjadi anak yang pintar. Sehingga tak jarang orang tua sering memerhatikan nilai sebagai salah satu aspek penting bagi anaknya dan menuntut anaknya untuk mendapat nilai yang lebih besar. Jadi pada dasarnya ini semua adalah tertuju pada nilai. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa hal yang membuat para siswa itu menyontek adalah dikarenakan nilai. Padahal sebenarnya kita bersekolah itu bukan untuk nilai, tetapi untuk memperoleh pengetahuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu untuk belajar di sekolah, untuk memperoleh nilai, untuk memperoleh pengetahuan, bukan memperoleh nilai. Lalu di sini ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu dalam bidang pendidikan tertinggal selama 128 tahun. Yang artinya bahwa bangsa Indonesia untuk mencapai bidang pendidikan tersebut harus mengejar selama 128 tahun tersebut. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi.
Yang pertama adalah karena regulasi pendidikan, kurikulum, kualitas guru, dan bahkan anggaran pendidikan. Ya, akan tetapi, jika budaya menyontek ini tidak dihilangkan kepada para siswa, tidak menutup kemungkinan itu akan nanti berkontribusi pada bidang pendidikan. Kenapa? Karena nanti para siswa akan kehilangan daya kritis, maka akan membuat para siswa itu susah berinovasi dan berkreativitas. Lalu, jika para siswa susah berinovasi atau berkreativitas, mengapa tidak diubah saja sistem tata nilai atau sistem peringkat di sekolah untuk menjadi sistem peringkat atau sistem tata nilai yang lebih efektif? Ya, namun itu semua tidaklah mudah. Kenapa? Karena dengan adanya sistem nilai dan sistem perangkat ini, maka itu akan membantu buat para guru-guru sebagai alat ukur atau tulang ukur bagi para siswa. Yang artinya, dengan ada sistem nilai atau sistem peringkat ini, maka guru-guru dapat mengetahui sejauh mana para pelajar bisa mengetahui materi-materi yang disampaikan oleh guru. Jadi, sistem nilai atau sistem peringkat di sini tidaklah mungkin untuk kita ubah. Lantas, jika itu tidak bisa kita ubah, jika sistem nilai atau sistem peringkat tidak bisa kita ubah, lalu apa yang dapat kita ubah untuk menghilangkan budaya menyontek ini terhadap para pelajar? Yang bisa kita ubah adalah perspektif dan pemikiran para pelajar itu sendiri, di mana para pelajar dan orang tua juga harus sadar bahwa proses jauh lebih penting daripada nilai. Yang artinya bahwa para orang tua juga harus mengetahui bahwa proses itu lebih penting daripada nilai. Ya, mengapa saya singgung orang tua di sini? Karena orang tua juga harus tahu bahwa proses itu jauh lebih penting dari nilai. Karena di zaman sekarang ya, banyak beberapa ibu-ibu rumah tangga yang memaksakan anaknya untuk menuntut anaknya mendapat nilai yang tinggi. Bahkan mereka tidak mau tahu bagaimana prosesnya. Ya, maka dari itu di sini saya tekankan bahwa orang tua juga harus wajib mengetahui hal tersebut. Dan buat para pelajar juga harus sadar bahwa nilai bukanlah segalanya. Masih banyak hal lain sebagai penentu keberhasilan dan kesuksesan di masa yang akan mendatang. Ya, jadi demikianlah ceramah dari saya tentang menyontek. Jika ada kesalahan kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan buat kita semua, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.